Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rukus Melistanto, NIM di 600 210131 dari kelompok 54 praktikum statistika. Eh, untuk awal pengerjaan pos praktikum tentang Excel kali ini adalah membuat total skor dan rata-rata dari kuesioner yang sudah ditentukan. Yang pertama, kita mencari total skor terlebih dahulu. Untuk rumusnya kita menggunakan sum, kemudian di blok bagian yang akan dijumlahkan, kemudian di enter, dan untuk agar lebih cepat kita langsung geser ke bawah untuk mempercepat pengerjaan, jadi tidak perlu satu-satu secara manual. Selanjutnya, rata-rata itu menggunakan rumus average, kemudian di blok bagian yang akan dirata-rata, dan setelah yang paling atas sudah ditentukan rata-ratanya, selanjutnya adalah di klik bagian pojok kanan bawah dan digeser hingga bawah untuk mempermudah mencari rata-rata dari semua responden. Kemudian untuk tabel tingkat kepuasan, kita menggunakan interval 1 sampai 5 dengan keterangan 1 sangat tidak puas, 2 tidak puas, dan 3 cukup puas, 4 puas, dan 5 sangat puas. Untuk pengolahan data kuesioner yang pertama telah selesai, selanjutnya adalah uji R tabel. Di sini kita menggunakan uji dua arah karena hipotesis dari data tersebut belum ditentukan dengan jelas. Jadi lebih baik menggunakan uji dua arah. Pertama, tingkat signifikasi menggunakan rumus 1 minus 0,95. 0,95 ini dapat dari signifikasi tingkat kepercayaan itu. Tingkat kepercayaannya kan 95%. Jadi dibuat menjadi desimal menjadi 0,95. Kemudian untuk N yaitu jumlah datanya. Tadi jumlah datanya adalah 50. Dan DF ini dicari menggunakan rumus N-2, yaitu 50 minus 2, dan mendapat 48. Dan untuk mencari R tabel, karena kita menggunakan uji dua arah, jadi yang atas kita tentukan dulu yaitu 0,05 sesuai dengan tingkat signifikasi, dan di scroll ke bawah tergantung dari DF kita, yaitu 48. Jadi kita cari angka 48 di kolom signifikasi 0,05. Ketemu yaitu 027,87. Jadi R tabel adalah 0,27 dan 87. Kemudian untuk selanjutnya yaitu uji validitas. Pada uji validitas ini kita memerlukan bantuan software SPSS. Kita tentukan dulu variabelnya yaitu N 50 dan DF 48, confidence level atau level kepercayaannya 95%, alpha atau tingkat signifikasinya yaitu 0,05. Kemudian untuk tabel kita menggunakan rumus
T sama dengan TINP, kemudian akan ditentukan probability-nya, yaitu menggunakan alfanya 0,05 dan decredomnya 48 dan ditemukan sebesar 2,010634 dan seterusnya. Kemudian untuk tabel kita menggunakan rumus B7 B7 atau T tabel yang ditemukan tadi per rumus SQRT dalam kurung B4 atau DF-nya plus di tabelnya pangkat 2 dan ditemukan 0,278710593. Ini udah sesuai dengan pencarian manual menggunakan R tabel tadi, yaitu 0,2787. Kemudian setelah itu kita kopikan kuesioner ini dari 1 sampai total skor semuanya ke software SPSS. Nah, ini. Kemudian ke variable view, name ini untuk penamaan apa tabelnya, dan tipenya itu numerik, bisa diubah menjadi koma, dot, atau dan sebagainya. Kemudian width atau jumlah angkanya itu dibatasi sampai 8. Kemudian untuk desimalnya dibatasi cuma 2. Dan value missing dan kolom ini untuk membatasi jumlah tabelnya, kolom pada tabel. Kemudian setelah diubah, kita ke data view, analyze, correlate, dan ini. Version, total, dan flag-nya harus dicentang, kemudian di OK. Setelah di OK, ini gambarnya diklik 2 kali di mana saja. Dan ditemukan di total score ini, kita version korelasinya, kita kopikan dulu ke Excel. Tidak langsung di tabelnya, tapi dilihat dulu karena akan diubah menjadi desimal. Nah, ini sudah saya kopikan di sini dan sudah saya ubah menjadi desimal dan langsung dipastikan di tabel di R hitung. Nah, pada bagian ini R hitung harus lebih besar dari R tabel sehingga dapat menyatakan valid. Jadi R hitung jika nilainya minus atau kurang dari R tabel akan dinyatakan tidak valid. Jadi harus lebih besar dari R tabel. Dan pada bagian SPSS tadi, pada bagian ini, di version korelasinya tidak boleh kurang dari sig tutelnya. Di sini karena sig tutelnya 0 semua, jadi semua data valid karena version korelasinya lebih besar. Jadi untuk uji validitas data kuesioner tersebut semuanya valid, tidak ada yang tidak valid. Selanjutnya uji reliabilitas. Ini langsung saja ke software SPSS untuk menentukan uji reliabilitasnya. Yang pertama kita analyze ke
ke scale, kemudian reliability analysis. Nah, untuk selanjutnya ini yang dipindahkan ke item adalah soal 1 sampai 10. Total score-nya tidak perlu. Tadi saya lupa menjelaskan kalau saat uji validitas, total score juga diikutkan ke item. Nah, kemudian kita oke. Nah, keluarlah uji reliabilitasnya. Ini reliability statiknya, alfanya kita dapat 0,9 dan Fn of itemnya 10. Untuk uji reliabilitasnya karena hasil perhitungannya lebih besar daripada R tabel, maka dikatakan variabel. Kemudian selanjutnya adalah cache processing summary. Ini juga didapatkan dari software SPSS tadi. Jadi ini langsung dikopikan ke Excel. Kemudian untuk kesimpulannya yaitu output di samping memberikan informasi tentang jumlah sampel atau responden, yaitu N sebanyak 50 orang. Karena tidak ada yang kosong dalam pengertian jawaban responden terisi semua, maka jumlah valid adalah 100%. Di sini sudah tertulis 100%. Kemudian untuk reliability statik, ini juga sesuai seperti ini, yaitu 0,9 dan N of itemnya 10. Dari output di samping diketahui N of item atau bukti penyataan pada kuesioner ada 10 buah dengan nilai Ground-Barre alpha sebesar 0,9. Karena nilai 0,9 lebih besar dari 0,2787 atau R tabel, maka dapat disimpulkan bahwa 10 pernyataan tersebut adalah reliable atau konsisten. Kemudian itu item total statistik juga didapatkan dari sini, BSS. Kesimpulannya dari output di samping diketahui N of item atau bukti pernyataan pada kuesioner ada 10 buah dengan nilai Ground-Barre alpha sebesar 0,9. Karena nilai 0,9 lebih besar dari 0,2787 atau R tabel, maka dapat disimpulkan bahwa 10 pernyataan tersebut adalah reliable atau konsisten. Sekian penjelasan tentang Excel dan software SPSS untuk uji validitas dan uji reliabilitas pada modul 2 ini. Terima kasih. Sekurangnya mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.